dari mana asalnya Sedona Method. Saya ingin menghormati guru saya, Lester Levinson, pria yang menginspirasi Sedona Method. Kalau bukan karena Lester, saya nggak akan ada di sini dan kamu nggak akan ngedengerin saya di ujung sana. Ya, saya Adelia, healing coach menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang menghalangi kamu untuk mengalami bahagia yang sejati. Cerita Lester ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan menginspirasi. Ya. Tahun 1952, di usianya yang ke-42 tahun, Lester Levinson divonis mati setelah mengalami serangan jantung dan menjalani koroner keduanya. Ya, saat itu Lester adalah seorang ahli fisika dan pengusaha sukses yang berada di puncak kesuksesan duniawi, namun sangat tidak bahagia dan sangat tidak sehat. Ya, saking nggak ada harapannya, dokternya mengirim Lester Levinson ya pulang ke apartemennya, ya penthouse-nya di Central Park South ya di New York City dengan catatan untuk siap-siap karena dia bisa meninggal kapan saja. Dokternya hanya memberikan waktu 2 minggu supaya Lester siap-siap untuk mati. Ya. Nah, beberapa hari pertama Lester merasa takut mati ya. Wajar, siapa yang nggak takut divonis mati? Ya, jadi saat duduk sambil memandang ke arah jendela ya ke Central Park ya, dia mengamati salju. Saat itu winter ya, dengan pepohonan yang berkilauan, taman yang tampaknya seperti negeri dongeng ya. Betapa indahnya dan dia menyadari bahwa dia tidak menikmatinya sama sekali. Nah, Lester menyadari setelah hidup selama 42 tahun, dia merasa telah mencapai ujung garis ya tanpa kebahagiaan, tanpa kesehatan. Dan menyadari bahwa semua pengetahuan yang telah dia kumpulkan tidak ada gunanya. Tapi karena memiliki karakter yang pantang menyerah, ya setelah merasa depresi selama beberapa hari, Lester memulai eksperimennya. Ya, Lester ini adalah pria yang menyukai tantangan ya. Dia memutuskan kalau dia akan mati, setidaknya dia akan merenungkan kembali hidupnya dan mencari tahu kenapa dia jarang bahagia. Ya, Lester ini adalah pribadi yang sangat cerdas ya. Lester sudahlah sangat sukses ya, pengusaha ya. Juga dulunya ketika sekolah dapat banyak scholarship ya, tapi dia merasa sudah di ujung tanduk kehidupan ya. Akhirnya Lester bilang ke dirinya sendiri, Lester, sebagai orang yang cerdas, kamu itu bodoh, bodoh, bodoh ya, stupid, stupid, stupid. Lester telah mempelajari teori behaviorism-nya Watson dan Freud. Ya, dia telah mempelajari filosofi, dia telah mempelajari logika, dia belajar sains, dia belajar ekonomi, ya. Dia mempelajari semua bidang utama yang penting bagi manusia. Dan dengan semua pengetahuan itu, dia berada di ujung tanduk kehidupan. Jadi membuat dia menyadari bahwa pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia tidak ada gunanya, ya. Lester bilang ke dirinya sendiri, kalau selama ini jawabannya ada pada pengetahuan yang sudah kamu kumpulkan di luar sana seumur hidup kamu, kamu nggak bakalan ada di kekacauan ini. Ya, Lester menyadari bahwa satu-satunya tempat yang belum dia cari jawabannya adalah ke dalam dirinya sendiri. Ya, dan saat itu Lester memutuskan untuk melakukan manuver. Alih-alih menyerah, ya, dia memutuskan untuk melihat ke dalam, bereksperimen, dan menganggap dirinya sebagai laboratorium untuk menemukan jawaban. Lester pun memulai proses yang mengubah perjalanan hidupnya. Lester mulai melihat ke dalam ya dan tidak keluar ya. Dan karena tekad dan konsentrasinya, dia mampu menembus pikiran sadarnya untuk menemukan jawaban yang dia butuhkan. Ya. Lester membongkar semua memori dan semua kenangan hidupnya, mencari kembali saat-saat ketika dia benar-benar bahagia. Nah, yang dia temukan adalah penemuan-penemuan yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama dia temukan adalah yang selama ini dia ingin temukan di luar sana adalah kebahagiaan ya. Dia tanya ke dirinya sendiri, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup Lester? Happiness dia bilang, bahagia. Lalu dia cari, ya, kenapa dia nggak bahagia?
Kapan dia bahagia ya? Tadinya dia pikir dia bahagia ketika dicintai. Tapi dia menyadari dalam hidupnya saat itu dia memiliki banyak sekali orang yang mencintainya ya. Keluarganya, teman-temannya, dan ada 2 orang perempuan ya yang dengan senang hati akan menikahinya. Kalau Lester bilang iya. Kedua perempuan itu sudah mengakui perasaannya ke Lester ya dan siap dinikahi ya. Nah, mulailah Lester merenung. Kalau bahagia datangnya dari dicintai, berarti harusnya saya merasa bahagia. Ya, tapi saya nggak merasa begitu. Berarti bukan itu. Ya. Lalu Lester melihat lebih jauh lagi ke dalam dan menyadari bahwa bahagia bagi dirinya adalah ketika dia mencintai, loving, ya, bukan ketika dia dicintai dia bahagia. Saat dia mencintai merupakan saat dia paling bahagia. Nah, dengan petunjuk ini Lester mengambil ingatannya yang tidak bahagia satu persatu dan mencintai masing-masing memori itu. Menyebabkan emosi negatif yang ditekan di sekitar ingatan itu terlepaskan. Ya. Nah, dari penemuan itu Lester memutuskan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi dan dia meninjau seluruh hidupnya dan mencari di mana dia pengen dicintai. Dan dia terus melepaskan perasaan itu sampai yang tertinggal hanya cinta. Sampai yang dirasakannya hanya cinta. Ya. Jadi Lester sangat persisten untuk melakukannya dengan tekad yang sangat kuat. Ya. Dan Lester melakukan ini selama sebulan penuh. Dalam proses itu dia menemukan hal besar lainnya ya yang juga sangat mengejutkan. Dia mulai memperhatikan bahwa selama ini dia ingin mengubah seluruh dunia ini. Semua yang dia temui, ya, komentar orang lain, hasil pemilu, cuaca, berita, ya. Bahkan termasuk akhir dari sebuah film, ya. Kamu pasti nggak pernah pengen melakukan itu, ya nggak? Siapa juga ya yang pengen mengubah pengalaman saat ini? Not, ya. Kita ingin mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita dan ingin mengubah saat ini seapa adanya. Nah, Lester menyadari bahwa dia ingin mengubah begitu banyak hal dalam hidupnya, dan ini adalah penyebab dari penyakit mahnya. Ya, Lester itu dulunya nggak cuma punya penyakit jantung ya, dia memiliki banyak masalah kesehatan, termasuk depresi, pembesaran hati, batu ginjal, masalah limfa, ya, asam lambung, ya, luka yang berlebihan, ya, itu melubangi perutnya sampai membentuk lesi, ya. Jadi keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh, migrain tahunan, ya, sakit kepala banyak ya. As you can tell ya, kondisinya nggak bagus. Ya. Nah, dia menyadari betapa keinginan untuk mengubah banyak hal menjadikannya budak dunia. Dan ketika Lester menyadari tendensinya yang ingin mengubah segala sesuatu, dia memutuskan untuk melepaskannya juga. Nah, dengan terlepaskannya setiap emosi negatif, Lester menemukan bahwa ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan bahkan ratusan ribu pikiran negatif dilepaskan pada waktu yang bersamaan. Ya. Nah, dari mengikuti 2 proses ini ya yang sebenarnya membongkar konsep tekanan bawah sadar, semua kenegatifan lenyap dari tubuhnya, sehingga kondisi jantung dan penyakit mahnya secara spontan sembuh sendiri. Nah, saking senangnya dengan pengetahuan ini, Lester menggunakannya secara intensif. Satu demi satu, penyakit dan penderitaan di tubuhnya lenyap. Dan Lester melakukannya terus selama 3 bulan. Ya. Pada akhir periode 3 bulan, tubuhnya menjadi sehat kembali secara total. Ya, bahkan lebih ajaib daripada penyembuhan setiap penderitaan di tubuhnya itu, Lester menjadi tercerahkan. Lester telah menemukan alat pamungkas untuk personal growth, yaitu cara melepaskan semua keterbatasan batin dan pikiran. Nah, ini ternyata belum selesai. Setelah itu Lester menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia sangat takut mati, ya. Dan akhirnya Lester memutuskan untuk menghadapi ketakutan itu. Dan dengan hanya melakukan itu saja, ketakutan itu mulai luruh dan terurai, ya, lepas dengan sendirinya. Dan dia mulai merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi setiap kali menemukan sesuatu ya, Lester itu seperti mengeluarkan batang kayu yang menahan bendungan dan membiarkan aliran yang tak terbatas ini ya, diri yang sejati itu untuk mengalir
ya. Seperti bendungan air yang akan mengalir kalau kamu menarik satu persatu ya batang kayu keluar yang menutupi bendungan itu. Ya. Dan semakin banyak kayu yang ditarik keluar, semakin besar alirannya. Yang Lester butuhkan itu hanyalah membuang kayu dan membiarkan energi dan daya tak terbatas itu untuk mengalir. Nah, saat itu Lester masih tinggal di New York City ya, belum pindah ke Sedona ya. Dan ada saat-saat di mana dia mendapatkan begitu banyak energi ya. Lester merasa seolah-olah tubuhnya nggak bisa menampung energi sebanyak itu, sehingga harus berjalan atau berlari. Kabarnya ya, Lester sampai berjalan-jalan di New York City pada dini hari ya, kadang-kadang sampai jam 3 malam. Dan dia dapat melakukan lebih banyak hal lagi, sekalipun udah jalan-jalan seperti itu, saking kebanyakan energi, ya. Sehingga Lester mulai berjalan dan berjalan dan berjalan selama berjam-jam dan terkadang berhari-hari untuk melepaskan residu rasa bahagia berlebihan yang muncul di kesadarannya. Ya, padahal kebanyakan dari kita pengen ya punya energi seperti yang Lester temukan, ya. Terlalu bahagia itu ternyata nggak nyaman juga, ya. Jadi Lester melakukan eksperimen lagi. Menurutnya pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Dan saat itu Lester menemukan bahwa masih ada keinginan untuk berpegangan pada individu yang namanya Lester. Sebagai seorang individu yang identitasnya terpisah dari yang lain, ya. Dan ketika dia menyadari rasa keakuan itu, semua luruh begitu saja. Dan yang tersisa saat itu hanyalah kedamaian, kebebasan. Hanya ada satu, oneness. Pada saat menyelesaikan eksperimen ini, Lester telah membuktikan pada dirinya bahwa sumber dari semua fenomena fisik objektif adalah pikiran. Bahwa semua tidak memiliki batas, kecuali yang dipaksakan secara mental pada dirinya sendiri. Dan ini berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk memiliki, menjadi, dan melakukan apapun yang diinginkan dan diniatkan oleh orang tersebut. Ya. Lester hidup selama 42 tahun berikutnya dalam kedamaian dan kegembiraan yang berkelanjutan. Setelah tadinya divonis oleh dokternya bahwa umurnya hanya tinggal beberapa minggu saja. Lester adalah bukti hidup yang nyata dari apa yang terjadi pada tubuh yang sakit ketika cahaya kesadaran menembusnya. Lester pernah berkata bahwa penyakit dalam tubuh adalah penyakit dalam pikiran. Dan ketika dia membersihkan innernya, tubuh pun menyembuhkan dirinya sendiri. Lester tidak melakukan apa-apa untuk menyembuhkan tubuhnya. Tubuh melakukannya sendiri. Ya. Jadi apa yang ditemukan oleh Lester secara langsung adalah bahwa kita semua adalah unlimited being. Ya. Kita adalah kesadaran, kebebasan, keberadaan tanpa batas. Hanya dibatasi oleh konsep limitasi yang kita pegang dalam pikiran. Karena konsep pembatasan diri ini tidak benar dan bukan diri kita yang sebenarnya, maka semuanya dapat dilepaskan dengan mudah. Ya, jadi pelajaran yang kita dapatkan dari Lester adalah segala kekecewaan dan kemunduran terbesar dalam hidup merupakan katalisator untuk transformasi yang luar biasa untuk menemukan siapa diri kita yang sejati, ya, yang sebenarnya. Bukan diri kita yang terbatas, ya. Diri yang sejati itu bukan siapapun nama kamu dipanggil dengan semua pengalaman hidupnya yang selama ini kamu percayai adalah kamu. Tapi diri kita adalah kebebasan yang hakiki, ya. Nah, Lester nggak berhenti sampai di situ. Dia menyadari bahwa kebanyakan orang ngerasa bahwa menjadi miskin adalah sesuatu yang spiritual, ya. Nah, untuk membuktikan bahwa hal ini hanyalah belief, yang dilakukan oleh Lester adalah mulai membeli 23 gedung-gedung apartemen tanpa uang tunai di Manhattan dan Bronx, New York, ya. Ingat, ini tahun 53 ya. Dulu masih belum ada beli-beli tanpa uang tunai. Dan karena dia sangat percaya diri bahwa dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan, dia memutuskan untuk memberikan seluruh apartemen itu kepada orang lain. Dan sepanjang hidupnya, Lester hanya menciptakan apapun yang dia perlukan ketika dia membutuhkannya. Dia nggak bawa-bawa bagasi apa-apa lagi. Ya, he got everything he needed when he needed it. Ya, Lester telah menjadi inspirasi bagi jutaan ribu orang dan ajarannya terus menginspirasi
dan membebaskan banyak orang dari penderitaan. Ya, dan setelah itu Lester mulai membagikan penemuannya selama 20 tahun berikutnya, ya. Tahun 70-an ya, kemudian Lester bersama beberapa orang muridnya, Lester menyebut praktik melepaskan emosi negatif sebagai Sedona Method. Sedona Method lalu diwariskan kepada salah satu muridnya, Hale Doskin, yang juga adalah mentor saya di tahun 90-an. Ya, Lester mengatakan kepada Hale bahwa Hale akan mengembangkan teknik ini dan membuatnya lebih mudah dan lebih powerful, melanjutkan impiannya membantu dunia menemukan cara untuk bebas dari penderitaan, seperti yang sudah dan akan kita eksplorasi.